Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku bakal ngasih tahu tentang panduan informasi singkat si Pandu Capil mengurus pencatatan sipil secara online dari website. Emang apa sih si Pandu Capil itu? Jadi, si Pandu Capil adalah website yang dibuat oleh Disduk Kabupaten Bintan yang gunanya untuk mempermudah urusan pelayanan pencatatan sipil secara online. Emang lengkap kalau ngurus secara online? Jelas lengkap dong Besti. Jadi pilihan pelayanan pencatatan sipil yang tersedia di web itu ada akta lahir, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta sah anak, kartu keluarga, KTPL, KIA, surat pindah luar negeri, surat datang luar negeri, surat pindah, surat datang, suket atau pengganti KTPL, dan biodata WNI. Lengkap kan? Nah, udah, kalian tuh kalau mau ngurus apa-apa di web si Pandu Capil aja. Tapi bukannya kalau ngurus-ngurus web itu online gitu ribet ya? Enggak dong, nih ya, aku spill 5 cara menggunakan website si Pandu Capil. Jadi langkah yang pertama itu, kalian cuman perlu buka Google, terus masuk ke website https://sipanducapil.bintankap.go.id. Nah, nanti di situ bakal muncul ada 14 pilihan pelayanan pencatatan sipil sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah yang kedua, tinggal klik salah satu menu yang akan kita pilih. Nanti akan muncul beberapa pilihan kolom yang penting yang wajib diisi. Terus langkah yang ketiga, isilah data tersebut dengan benar dan lengkap. Perhatikan catatan penting dalam pengisian data agar diverifikasi petugas. Nah, langkah yang keempat, pengecekan status resi dari website. Untuk pengecekan status resi itu ada di sebelah beranda, nanti kalian klik aja. Terus kalian juga harus sering memantau website untuk melihat hasil verifikasi petugas. Biasanya, nih langkah yang kelima nih ya, kalau dokumen yang kalian buat itu udah diverifikasi petugas dan udah siap buat di-download, di situ ada tulisan download. Nah, nanti kalian tinggal download aja, kemudian kalian print menggunakan kertas ukuran A4 80 gram. Gampang banget kan? Jadi si Pandu Capil ini tuh mempermudah urusan pencatatan sipil buat kita penduduk Bintan ini. Nah, tadi kan udah tuh aku bilang penting dalam pengisian data dan verifikasi petugas. Apa aja sih? Itu yang pertama, nik pemohon, saksi, dan ibu wajib warga Bintan. Nik dan nama harus sesuai KTPL. Nik pemohon dan ibu terdata dalam kartu keluarga yang sama. Nik saksi dan nik pemohon tidak boleh sama. Nik saksi tidak terdata dalam kartu keluarga pemohon. Foto berkas yang diunggah harus jelas atau tidak buram. Terakhir, ini yang paling penting ya, data yang memiliki tanda bintang itu wajib untuk diisi. Nah, kalian kalau sebelum ngisi dibaca dulu hal-hal pentingnya, oke? Tapi buat khusus KTP dan KIA, hasil jadi berkas tidak dapat dicetak sendiri. Jadi pemohon bisa mengambil ke kantor Disduk. Karena kan KTP dan KIA itu hasil jadinya dalam bentuk kartu, nggak mungkin dong kalian cetak sendiri. Nih, aku kasih contoh panduan pembuatan akte lahir. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit gimana sih caranya buat akte lahir dari website si Pandu Capil ini. Nah, kalian masuk aja ke website yang udah aku bilang tadi, terus kan nanti kalian lihat beranda tuh. Nah, di situ kalian bisa pilih akte lahir tuh. Akte lahir itu yang warna hijau. Nanti kalian klik aja, terus nanti bakal muncul kayak beberapa kolom yang wajib diisi. Nah, langkah yang pertama itu isilah kolom data pemohon yang terdiri dari nik pemohon, nama pemohon, nomor kartu keluarga, kewarganegaraan, nomor HP, dan alamat email. Nah, untuk alamat email ini nggak terlalu wajib diisi. Kalau kalian punya boleh isi, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Nah, ini contohnya kolom yang harus kalian isi. Untuk langkah yang kedua, isilah kolom data saksi yang terdiri dari nik saksi 1 dan 2, nama saksi 1 dan 2, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kewarganegaraan. Nah, untuk data saksi ini semuanya wajib diisi ya, nggak boleh ada yang kosong. Datanya juga diisi harus sesuai dengan yang diminta. Nah, seperti ini contoh kolom yang harus diisi nanti. Langkah ketiga,
Isilah kolom data orang tua yang terdiri dari nik ayah dan ibu, nama ayah dan ibu, tempat lahir ayah dan ibu, tanggal lahir ayah dan ibu, serta kewarganegaraan. Nah, itu tadi semua wajib kita isi ya. Tuh, kita lihat kolomnya. Tapi khusus untuk ayah itu tidak wajib diisi karena kan ada yang hanya anak ibu. Lanjut ke langkah keempat. Isilah kolom data anak yang terdiri dari tanggal daftar anak, nama anak, jenis kelamin, tempat dilahirkan, tempat kelahiran, hari kelahiran, umur anak dalam hari, status kelahiran, waktu kelahiran dalam jam dan menit, jenis kelahiran, kelahiran keberapa, penolong kelahiran, berat bayi dalam kilogram, panjang bayi dalam sentimeter. Nah, di sini ada yang tidak wajib ya, itu ada yang tidak dibintangi. Kalian kalau nggak mau isi nggak apa-apa, tapi untuk yang dibintangi wajib untuk diisi. Oke? Nah, ini dia contoh kolomnya tuh, ada yang dibintangi dan ada yang enggak. Pokoknya jangan lupa yang dibintangi itu wajib diisi ya. Aku bakal ngingetin terus pokoknya. Nah, langkah kelima itu unggah berkas untuk mendukung proses pengisian data. Di situ ada surat kelahiran anak atau SPTJM anak, kartu keluarga, KTP ayah dan ibu, KTP saksi 1 dan 2, surat nikah atau SPTJM perkawinan orang tua. Nah, itu tuh wajib buat diisi. Tuh, tapi buat yang untuk ayah juga nggak wajib. Di situ kolomnya ada, kalian lihat aja yang dibintangi yang mana ya. Nah, terakhir kita pantau status resinya. Tuh, di situ ada contohnya, pendaftaran Anda berhasil, yang kayak gitu. Kalian pokoknya pantau terus status resinya ya. Nah, kalau udah, nanti kan udah bisa di-download. Kalian download file yang sudah jadi, kemudian di-print dengan kertas ukuran A4 80 gram. Gimana, mudah kan pakai website si Pandu Capil ini? Nah, seperti kata Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Ibu Siti Zaina SSTP, beliau berkata, manusia dan teknologi ibarat seperti kertas dan pena, perlu disatukan untuk dapat menghasilkan sebuah karya. Seperti contohnya si Pandu Capil ini, sebuah karya dari kecanggihan teknologi informasi Disduk Bintan. Jadi keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo masyarakat Bintan bersama si Pandu Capil membangun pelayanan yang lebih modern. Tapi nih ya, saking modernnya si Pandu Capil ini, dia itu bisa pakai barcode juga loh. Jadi kalian nggak perlu susah payah ngetik link, kalian tinggal scan aja barcode yang aku tampil di sini. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar si Pandu Capil ini, kalian bingung mau ngurus, ini kenapa ya, ini kenapa ya? Nah, aku bakal kasih nih, aku tampilin ya, nomor konsultasi dan pengaduan yang bisa kalian hubungi. Oke, jadi sekian, sampai di situ dulu videonya. Thanks for watching guys, bye-bye!